Uwais Al-Qarni ini siapa sih, Kak? Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat berbakti kepada orang tua. Pemuda yang doanya nggak pernah ditolak sama Allah. Setiap minta pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat-sahabat Rasulullah diminta-minta doa kepada Uwais. Padahal Uwais nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat Nabi, tapi Nabi tahu yang namanya Uwais, doanya sangat mustajabah. Ya, terima kasih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ya, semangat pagi, Masya Allah. Apa kabar para generasi khairu ummah yang luar biasa? Masya Allah, semangat banget ya, Alhamdulillah. Baik, tadi Abang Sajat sudah bercerita banyak sekali. Wah, ilmunya Masya Allah, masih muda, bisa pergi ke Mesir, kemudian hafal hadis dan juga periwayatannya, Masya Allah, kalah jauh nih kakak di sini ya. Tapi Insya Allah kakak di sini juga akan bercerita tentang orang yang sangat solih luar biasa. Tapi sebelum bercerita, kenapa sih kok kakak ingin bercerita tentang sosok yang luar biasa ini? Karena kakak ingin mengingatkan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Tadi Abang Sajat sudah menceritakan, orang tua itu orang yang berdarah-darah melahirkan kita. Bayangkan ketika melahirkan kita itu, darahnya banyak sekali. Bahkan sampai 40 hari tidak berhenti masa nifasnya. Itu hanya untuk melahirkan kita. Belum lagi saat mengandung 9 bulan. Coba kalau kita dikalungkan sebuah kalung yang di situ ada 2 buah kelapa, 9 bulan kita bawa kemana-mana, beratnya ya Allah, punggungnya pasti sakit, capek itu. Kemudian belum lagi ketika sudah lahir disusui. Ayo, siapa yang di sini disusui sama uminya? Pasti semuanya disusui kan? 2 tahun lamanya. Masya Allah. 2 tahun tuh disusui tuh. Uminya mau tahajud nggak bisa karena harus nemani kita tidur. Uminya mau sholat duha nggak bisa karena sholat duha kitanya ngompol, jadinya nggak bisa sholat duha, najis kemana-mana. Tapi umi kita tetap sabar merawat kita hingga dewasa. Belum lagi abi kita, ayah kita, yang dengan peluhnya, susahnya mencari nafkah, mencari makan untuk kita. Sampai kita besar, sampai kita kenyang, bahkan mereka rela untuk kelaparan supaya kita nggak kelaparan. Itu orang tuanya hebat banget. Maka miris kalau ada anak-anak yang berani sama orang tuanya, yang berani berkata kasar kepada orang tuanya, yang berani membentak orang tuanya, yang berani menghardik orang tuanya, bahkan berani memukul. Na'udzubillahi min zalik. Insya Allah di sini anak solih dan solihah tidak seperti itu ya. Sayang dong dengan orang tuanya, sayang dengan umi abinya. Coba dipeluk dulu umi abinya, dipeluk dulu, ayo, supaya dapat kasih sayang yang lebih tuh. Masya Allah, bagus ya. Baik, kenapa kita nggak boleh berkata kasar, nggak boleh berkata aja, nggak boleh tadi kata Abang Sajat kan? Karena Allah sendiri yang bilang, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian berkata uffin, bilang saja nggak boleh. Wala tanharhuma, dan jangan dibentak orang tua itu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang kariman, yang mulia, yang baik. Nah, itu perintah dari Allah. Kalau kita berkata membentak orang tua, langsung
Itu namanya durhaka. Na'udzubillahi min zalik, yang tadi kata Abang Sajad, azabnya bisa di dunia dan di akhirat. Tsumma na'udzubillah. Nah, gimana sih Kak caranya biar bisa menjadi anak yang solih dan solihah, yang berbakti kepada orang tua? Ada nggak sih contohnya siapa yang berbakti itu? Ada dong. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Sekali lagi, siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Nah tuh, pinter banget dihafalkan ya namanya, supaya nanti teringat dan kita pengen tahu bagaimana ceritanya. Uwais Al-Qarni ini siapa sih Kak? Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat berbakti kepada orang tua. Pemuda yang doanya nggak pernah ditolak sama Allah. Setiap minta pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah diminta doa kepada Uwais. Padahal Uwais nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat Nabi, tapi Nabi tahu yang namanya Uwais doanya sangat mustajabah. Nah, siapakah Uwais Al-Qarni itu? Kita mulai ya ceritanya. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Kalau sudah siap, siapkan posisi yang paling tegap. Siapkan kuping yang paling siap. Siapkan mata yang penuh dengan perhatian. Oke, semuanya? Takbir dulu, takbir. Masya Allah, luar biasa. Ya, Uwais adalah pemuda yang miskin, tidak punya banyak harta, dari suku Qarn di negara Yaman, di daerah Yaman. Saat itu Uwais hidup hanya berdua dengan ibunya. Ibunya pun sudah tua dan lumpuh, tidak bisa berjalan. Kasihan ya. Tapi Uwais tidak pernah mengeluh, selalu memberikan apa yang ibunya mau dengan sukacita. Masya Allah, anak yang sangat berbakti. Suatu hari, ibunya Uwais berkata kepada Uwais, "Wahai anakku, mungkin ibu sudah tidak lama lagi akan bersamamu. Usahakanlah agar ibu bisa naik haji." Ibunya pengen banget naik haji, pengen banget ke Mekah, melihat Ka'bah, berdoa di depan Ka'bah, pengen banget. Tapi Uwais mendengar ucapan ibunya itu justru termenung. Duh, gimana ya caranya ya? Soalnya Uwais kan pemuda miskin. Sementara ke Mekah itu sangat jauh sekali. Dari Yaman ke Mekah 590 km. Jauh banget. Kalau dari Jakarta jalan kaki itu bisa sampai Jawa Timur. Kalau dari Lampung berjalan kaki bisa sampai Jambi. Jalan kaki, ya Allah. Orang-orang dulu itu mereka ketika dari Yaman ke Mekah menggunakan unta. Sementara Uwais tidak punya unta, tidak punya uang untuk beli unta. Dia merenung berpikir, aduh gimana ya, apa solusinya ya. Akhirnya Uwais menemukan sebuah pemikiran yang membuat dia membeli seekor anak lembu. Lembu itu kerbau. Mo, ayo sih, gimana suara lembu? Gimana suara kerbau? Wah, Masya Allah, hebat, suaranya persis banget. Ya, dia membeli seekor anak lembu, kemudian dibuatkan kandang di atas bukit. Aneh banget, kenapa kok seekor lembu dibuatkan kandang di atas bukit, sementara Uwais rumahnya di bawah bukit? Orang-orang di sekitar Uwais mengira Uwais sudah gila. Wah, Uwais sudah gila ini, masa lembunya ditaruh di atas bukit, kandangnya ditaruh di atas bukit.
Terus gimana nanti kalau ngasih makannya? Ternyata Uwais sudah punya tekad yang kuat. Setiap hari anak lembunya diajak turun, dipanggul dari atas ke bawah bukit, kemudian juga dinaikkan lagi ke atas lagi. Begitu terus setiap harinya. Dipanggul itu naik turun bukit. Masya Allah, pasti berat banget. Ustadz kira, kakak kira lembu itu akan dijual untuk sebagai bekal nantinya untuk dibelikan unta. Ternyata tidak. Ternyata dipanggul naik turun bukit setiap hari selama 8 bulan. Masya Allah. Hingga saat sudah 8 bulan, lembunya itu beratnya 100 kg. Siapa di sini yang beratnya 100 kg? Pasti nggak ada kan? Nggak kuat juga kan? Wah, sangat berat. Coba siapa yang bisa memanggul seekor sapi? Anak sapi aja deh yang kuat. Wah, Uwais yang setiap harinya ada yang bisa? Masya Allah. Kalau nggak bisa, Ustadz juga nggak bisa, kakak juga nggak bisa. Kita sama-sama pasti nggak bisa karena nggak terbiasa. Tapi Uwais sudah 8 bulan naik turun bukit, memanggul lembu, memanggul anak lembu sampai dewasa lembunya. Sampai suatu ketika sudah tiba musim haji, otot-otot Uwais sudah besar. Jadi sangat besar, sangat kuat. Dan ternyata itulah yang disiapkan Uwais untuk mengantarkan ibunya ke Mekah, yaitu dengan cara digendong dari Yaman ke Mekah, digendong sejauh 590 km, digendong di tengah terik matahari, berhari-hari berjalan supaya bisa sampai di Mekah. Masya Allah. Uwais berjalan dengan ibunya digendong karena ibunya lumpuh, digendong dengan badan yang tertatih-tatih, tapi tetap semangat karena dia tahu ini adalah ibunya, ini adalah surganya. Kalau kita berbakti kepada orang tua, pasti Allah ridho, pasti Allah juga suka. Maka saat itu Uwais pun bertekad sampai di Mekah. Sampai di Mekah ketika ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, Uwais juga tetap menggendong ibunya. Masya Allah, ibunya terharu, menangis, ya Allah, Masya Allah. Uwais dengan ibunya digendong, ibunya menangis haru, menangis bahagia, anaknya luar biasa, mengabulkan keinginan ibunya, bisa bertemu dengan Ka'bah Baitullah dan ingin berdoa di sana bersama dengan Uwais. Masya Allah. Sampai suatu ketika sudah selesai tawaf, kemudian mereka duduk bersama berdoa di depan Ka'bah. Uwais berdoa untuk ibunya. Ya Allah, ampunilah doa ibu, ya Allah. Ibunya heran. Uwais, bagaimana dengan dosa-dosamu, Uwais? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Masya Allah. Uwais lebih mementingkan doanya untuk ibunya, lebih mementingkan doanya untuk ibunya agar ibunya diampuni dosa-dosanya. Karena Uwais tahu kalau ibunya masuk surga, pasti dia juga bisa masuk surga. Kalau ibunya ridho kepada Uwais, Allah pasti ridho kepadanya. Kakak jadi ingat sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan. Ridhollah fi ridhol walidaini. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidaini. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka anak-anak, dari kisah ini kita belajar bagaimana kisah Uwais yang luar biasa, dianggap gila oleh tetangga-tetangganya karena tiap hari naik turun bukit memanggul lembu yang masih kecil.
Tapi Uwais tidak gila. Uwais adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia ajak orang tuanya ke Mekah dengan menggendongnya. Dia doakan orang tuanya dengan doa yang sangat tulus. Ibunya ridho kepada Uwais, keduanya masuk surga. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabat, wahai sahabatku, wahai Umar, wahai Ali, andaikan engkau bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman, dari suku Quraisy, mintalah doa kepadanya, mintalah doa Allah agar Allah mengampuni kalian. Seorang Umar, khalifah kedua, seorang Ali yang ahli ilmu, khalifah keempat, disuruh minta doa kepada Uwais. Kenapa? Karena doa Uwais mustajabah. Karena Uwais berbakti kepada orang tua, sehingga orang tuanya ridho dan Allah pun ridho kepada Uwais. Uwais minta apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Masya Allah luar biasanya jika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, makanya anak-anak yang solih dan solihah, mulai hari ini kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus menyayangi orang tua kita. Kita harus berkata yang solih, berkata yang ahsan kepada orang tua kita. Tidak boleh membentak, tidak boleh berkata harus setiap hari berterima kasih, meminta maaf kepada mereka, dan selalu berusaha membahagiakan mereka. Jangan pernah lupa juga untuk setiap hari meminta doa kepada orang tua, karena doa orang tua, kata Abang Sajat tadi, termasuk doa yang sangat mustajabah, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gimana Ananda semuanya? Masih semangat? Masih semangat dong. Masya Allah. Wah, masih. Masya Allah. Jadi mulai hari ini jangan pernah lupa ya untuk mengingat nama Uwais Al-Qarni, supaya kita bisa menjadi seperti Uwais. Walaupun kita tidak harus memanggul lembu, walaupun kita tidak harus menggendong orang tua kita, tapi minimal kita bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara menjadi anak yang solih dan solihah, tahfiz tahsin setiap hari, sholat tahajud setiap waktu. Itu sudah membahagiakan sekali bagi orang tua kita. Barakallahu fikum. Sampai di sini nih cerita kakak, semoga bisa bermanfaat ya, semoga menambah semangat kita untuk berbakti kepada orang tua. Kurang lebih mohon maaf. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.